Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya cintai, sebelum kita mulai pelajaran agama, marilah kita berdoa dengan baca suratul Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang kita melanjutkan dengan pelajaran tentang kasih sayang. Yang pertama itu kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas. Yang kedua tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat menyayangi umatnya, terutama anak yatim. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, Rasulullah bertemu ada anak yang sedang menangis karena teringat dengan ayah dan ibunya yang sudah tiada. Kemudian Nabi berkata, "Jangan menangis wahai anakku, aku akan menjadi ayahmu." Nabi Muhammad SAW tidak hanya sayang kepada anak yatim saja, akan tetapi beliau sayang juga kepada seluruh umatnya yang beragama Islam. Nabi berdoa agar semua umatnya masuk surga. Nabi Muhammad juga menanggung rasa sakitnya orang meninggal yang mengikuti ajarannya. Yang B, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari yaitu ada dua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih dan Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah mengasihi semua makhluknya, baik manusia, tumbuhan maupun binatang. Manusia yang taat dan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya disiapkan kebutuhannya karena Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyayangi manusia yang taat saja. Sebaliknya, manusia yang ingkar tidak disayang oleh Allah. Akan tetapi sudah disiapkan tempat yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu api neraka, dan manusia yang taat akan dimasukkan ke dalam surga. Cara mensyukuri kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengucapkan kalimat Alhamdulillah ketika menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contoh dengan sholat, mengaji, sekolah, dan lain-lain. Kasih sayang dibagi menjadi 4. Kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada diri sendiri, kasih sayang sesama manusia, dan kasih sayang kepada alam sekitar. Contoh kasih sayang kepada orang tua yaitu membantu orang tua yang sedang mengerjakan tugas rumah. Contoh kasih sayang kepada diri sendiri yaitu mandi. Kita harus menjaga kebersihan badan. Karena itu bentuk syukur kita kepada Allah yang sudah diberi badan yang sehat. Contoh kasih sayang kepada sesama dan lingkungan.
Simaklah video tentang kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak yatim. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malam itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi, wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Wassalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, silakan ditulis kembali inti dari PowerPoint tadi. Terima kasih.